واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جبهة رحمكم الله لعلكم ترحمون اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wabhamana bisyar'iyatil nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atin la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kita semua nikmat, hidayah dan inayah untuk terus istiqomah dalam menjalankan ibadah kewajiban dan menunaikan tanggung jawab. Semoga semua kataan dan kebaikan ini menjadi ibadah yang diterima olehnya dan menjadi bukti bahwa kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin. Salawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses menjadi contoh dan teladan bagi kita semua, baik dalam berucap, bertindak maupun berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, beserta para sahabat, keluarga dan semua pengikutnya yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti seluruh jejak langkahnya. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia dan hari yang juga mulia ini, kami selaku khotib mengajak kepada diri sendiri, keluarga dan semua jamaah yang turut hadir pada pelaksanaan sholat Jumat ini untuk terus berusaha dan berupaya dalam meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan modal iman dan takwa kita bisa menjadi hamba yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Masyaallah mu'minin jami'an rahimakumullah. Ibadah haji secara syar'i hukumnya wajib. Tetapi hukum wajib tidak bersifat mutlak karena hanya ditunjukkan kepada mereka yang telah mampu. Dilihat dari ilmu ekonomi, ibadah haji adalah kebutuhan bagi mereka yang telah mampu dan karenanya harus dipenuhi. Bagi mereka pemenuhan kebutuhan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan lainnya karena mereka memang memiliki rezeki yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh karena itu sangat jelas dinyatakan bahwa ibadah haji adalah wajib bagi orang-orang yang telah mampu sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 97 sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'adzim. Mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Namun demikian kewajiban menunaikan ibadah haji hanyalah sekali dalam seumur hidup, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Ayyuhan nasu qad faradallahu alaikum hajja fahujju.
Qala rajul, akulla amin ya Rasulullah. Fasakata hatta qala salasan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau qultu na'am lawajabat walamma stata'tum." Wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian ibadah haji, maka tunaikanlah haji kalian. Seseorang berkata, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau terdiam sehingga orang tersebut mengulangi ucapan sampai 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, kalau aku katakan ya, niscaya akan wajib bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup menunaikannya. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan bagi mereka yang belum mampu ibadah haji, hanyalah keinginan sehingga tidak wajib dipenuhi. Artinya daripada mereka direpotkan oleh keinginan beribadah haji dengan bersusah payah, memaksakan diri, menabung hingga mengabaikan kewajiban yang sudah ada di depan mata, yakni memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan bagi diri sendiri dan segenap anggota keluarganya. Mereka lebih baik dan wajib hukumnya menjimbukkan diri pada upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut sebagai kewajiban syar'i dan sosial. Jemaah Jumat rahimakumullah. Jika kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi, mereka bisa meningkatkan status keinginan beribadah haji menjadi azam atau keinginan kuat. Mereka yang telah memiliki keinginan kuat untuk beribadah haji tentu akan terdorong untuk menabung sebagian penghasilannya agar bisa menunaikan ibadah haji. Ketika tabungan telah mencapai sejumlah tertentu yang disetara dengan ongkos naik haji atau NH dan biaya lainnya, maka keinginan kuat tersebut meningkat menjadi kebutuhan. Pada tingkat ini mereka wajib menunaikan ibadah haji dan karena itu harus dipenuhi. Jemaah Jumat rahimakumullah. Pengetahuan tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan menurut ilmu ekonomi sebagaimana diuraikan di atas adalah penting, sebab dengan pemahaman dan benar kita bisa bersikap bijak dalam memahami rukun Islam kalimat tersebut. Jangan sampai terjadi kita memaksakan diri mengejar ibadah haji padahal sebetulnya belum wajib hukumnya karena belum mampu. Ibarat sholat, waktunya belum masuk tetapi sudah melakukannya, salatnya tentu itu tidak sah. Sedangkan haji seperti ini bermasalah secara akhlak karena mengabaikan kewajiban pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Bukankah sangat ironis apabila orang tua berangkat ibadah haji sementara anak-anaknya dibiarkan tidak bersekolah dan kesehatannya memburuk, terlantar dan tidak ditangani secara serius karena alasan biaya. Ibadah haji seperti itu secara hukum agama sulit dibenarkan. Dan di dalam ilmu agama juga dikenal konsep fikih al-aulawiyat atau fikih prioritas. Sebagaimana digagas oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi dari Mesir, dijelaskan oleh beliau dalam pengantar kitabnya berjudul Fi Fikhil Alawiyat halaman 9 tentang maksud fikih prioritas sebagai berikut. A'ni wad'u kulli syai'in fi martabatin bil adl minal ahkami wal qaumi wal a'mali summa yuqaddimul aula fal aula bina'an alai ma'ayir syar'iyyati sahihah yahdi ilaiha nurul wahyi wa nurul aqli. Yang dimaksud dengan fikih prioritas adalah meletakkan segala sesuatu pada peringkat dengan dalil dari segi hukum, nilai dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang mula-mula dikerjakan harus didahulukan berdasarkan penilaian syariah yang sahih yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi oleh akal. Jadi fikih prioritas pada intinya adalah menekankan urutan pelaksanaan kewajiban atau beban sesuai dengan tingkatan hukumnya. Berdasarkan pada prinsip ini, suatu yang hukumnya fardu ain harus diutamakan daripada sesuai yang hukumnya fardu kifayah. Sesuai yang hukumnya wajib harus didahulukan daripada sesuatu yang hukumnya sunnah. Sesuai yang manfaatnya besar dan luas harus didahulukan daripada sesuai yang manfaatnya kecil dan terbatas. Dan seterusnya, atau dalam bahasa ekonomi, pemenuhan atas kebutuhan tersebut didahulukan daripada pemenuhan atas keinginan. Inilah yang disebut skala prioritas dalam ilmu manajemen.
Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi memberikan contoh dalam masalah ini, bahwa ibadah haji bagi orang-orang yang telah melaksanakannya tidak wajib melaksanakan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Bagi mereka ibadah haji berikut sudah turun tingkatan hukumnya, yakni tidak wajib. Bagi orang yang seperti itu juga berlaku fikih prioritas, di mana mereka harus lebih mengutamakan ibadah lain yang hukumnya wajib daripada melakukan ibadah haji atau umroh kesekian kali yang hukumnya hanya sunnah. Dalam kaitan itu, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengkritik orang-orang kaya yang sering melakukan ibadah haji dan umroh ke tanah suci dengan bangga sekali sudah melaksanakan berpuluh-puluh kali, tetapi pada saat yang sama mereka abai terhadap fakta bahwa di masyarakat masih banyak orang miskin muslim yang terlantar, bahkan kelaparan. Tidak sedikit dari mereka berpindah agama karena tidak mendapatkan pertolongan dari saudara-saudara muslim yang kaya tersebut. Orang-orang kaya itu sebetulnya wajib hukumnya berjihad di jalan Allah dengan menggunakan hartanya untuk mencegah pemurtadan dan di antara orang yang miskin muslim tersebut. Misalnya dengan memberikan beasiswa untuk bersekolah anak-anaknya, mengikuti kursus ketampilan, atau menyediakan modal yang cukup untuk bekerja. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di sisi lain kita melihat beberapa orang dari kalangan ekonomi lemah melaksanakan ibadah haji dengan sebelumnya menabung selama bertahun-tahun. Hal ini tentu tidak menjadi masalah, dan bahkan baik selama dalam menabung itu mereka tidak mengabaikan kewajiban membiayai pendidikan anak-anaknya, mengobati di antara anggota keluarga yang sakit, dan sebagainya. Termasuk kewajiban sosial, yakni iuran-iuran di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan bersama di lingkungannya. Atau mereka memang sudah tidak memiliki tanggungan apa-apa terkait kewajiban sebagai orang tua sekaligus kepala keluarganya. Namun jika kegiatan menabung untuk ibadah haji ternyata menjadikan anak-anak tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang cukup dan kesehatan yang memadai, hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip fikih prioritas tersebut. Bagaimanapun mencari ilmu hukumnya wajib, dan orang tua wajib hukumnya mengusahakan biaya sekolah bagi anak-anaknya. Di samping kewajiban lain, yakni menafkahi dan mengobatkan mereka yang sakit. Dalam kondisi seperti itu, ibadah haji tidak wajib bagi mereka dari kalangan ekonomi lemah. Mereka harus memproteskan terlaksana kewajiban yang nyata-nyata ada di depan mata yang hukumnya wajib, yakni kewajiban memberikan nafkah, membiayai pendidikan dan kesehatan mereka sebagai jemputan di atas. Setelah semua kewajiban itu terpenuhi, mereka dapat meningkatkan upaya untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dengan semua potensi yang mereka miliki. Jika ternyata tidak mampu, tentu tidak menjadi masalah karena ibadah haji memang hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu. Mereka tetap mendapat pahala dari keinginan atau niatnya menunaikan ibadah haji tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi sebagai berikut. Niatul mu'minin khairum min amalihi. Niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga berbunyi sebagai berikut. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanatan kamilatan. Maka barang siapa memiliki keinginan atau berniat melakukan suatu kebaikan lalu tidak melaksanakannya, Allah akan mencatat pahalanya di sisinya satu kebaikan sempurna. Masyaallah muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sekali lagi, ibadah haji wajib hukumnya, namun demikian Allah tidak bermaksud membebani hamba-hambanya dengan mewajibkan rukun Islam kelima itu kecuali sebatas kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 12 berikut. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Hasanah juga ditegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum minal kharaj. Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan kalian. Kedua ayat tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyikapi kewajiban-kewajiban agama sebagai dirumuskan dalam rukun Islam, khususnya kewajiban beribadah haji ke tanah suci di Makkah Al-Mukarramah, Saudi Arabia, yang memang membutuhkan biaya yang sangat banyak
dan kemampuan fisik yang tidak bisa dianggap enteng, ibadah haji memang terlepas dari kedua hal tersebut. Yang saat ini kita sering ketahui bersama bahwa dengan menabung berpuluh-puluh tahun, banyak orang yang ekonomi lemah tercapai melaksanakan ibadah haji. Mungkin bapak-bapak sekalian pernah nonton di media elektronik, di TV-TV, bahwa ada tukang bakso, macam-macam, ada tukang buruh bangunan, dan lain sebagainya. Saat ini banyak yang bisa melaksanakan ibadah dengan cara menabung. Dan tentunya hal tersebut sudah dikatakan di atas bahwa tidak boleh membebani kebutuhan primer keluarga, antara lain menafkahi keluarganya, pendidikan anak-anaknya, dan tentunya adalah kesehatan bagi keluarganya. Itu yang harus kita perhatikan, bahwa walaupun ibadah haji wajib hukumnya menurut rukun Islam yang kelima, tetapi itu man istata'a ilaihi sabila, jika kita mampu perjalanannya, tentunya biaya yang cukup besar dan kesehatan fisik yang cukup prima tentunya. Untuk itu marilah mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ibadah haji yang belum, terutama dapat melakukan ibadah dengan tidak mengorbankan kepentingan primer keluarga. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan yang sudah juga dapat beribadah di lain hal, bukan beribadah haji, mungkin bersodakoh, memberikan sodakoh infak kepada fakir miskin, mengentas kemiskinan dan sebagainya, itu lebih mulia daripada melaksanakan ibadah yang kedua dan hanya sebagai pamer saja. Naudzubillah. Demikian khutbah kami yang disampaikan pada kesempatan ini, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asyri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.